Seberapa penting saran dari Presiden Jokowi untuk menjadi masukan dalam menentukan bacawa pres bagi Prabowo Subianto? Kita masih membahasnya. Saya langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, bukankah untuk menentukan seorang bacawa pres ini bisa ditentukan sendiri oleh Prabowo Subianto ataupun partainya? Ada Gerindra dan juga PKB. Apakah Prabowo tidak cukup percaya diri untuk menentukan seorang diri atau dengan parpolnya? Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, Bang Habibur Rahman pun sudah menyampaikan tadi bahwa penentuan ini keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itulah isi piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Keputusan oleh mereka, beliau berdua, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau ada partai yang lain, tentu nanti akan dilibatkan. Itu satu. Tapi tadi kan disampaikan oleh Bang Habib, pertama, kami ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Lalu berulang-ulang kali Pak Prabowo dimanapun, kapanpun, beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo, insya Allah 2024-2029 adalah bagian dari pemerintahan yang akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga tentu ya, ini mungkin alasan yang dijadikan alasan untuk nanti didiskusikan, meminta saran ke Pak Jokowi siapa yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Karena kan baik Pak Prabowo dan Gus Muhaimin kan bestinya Pak Jokowi. Nah itu begitu. Jadi bukan tidak percaya diri, tapi kan kami kan punya komitmen bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke, Pak Arya bagaimana melihat ini? Dibilangnya ini hanya sekedar kedekatan, persahabatan, komitmen untuk melanjutkan kinerja dari Jokowi. Besti, sahabat dong? Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu besti. Oke, gimana Pak Arya melihatnya? Ya sebenarnya itu lebih internal Partai Gerindra ya. Tapi sekali lagi bahwa pride tadi, kepercayaan diri tadi perlu dibangun lebih kuat sebagai partai dengan Pak Prabowo sebagai ketua umum. Ada kesan seolah-olah Pak Prabowo dengan pencalonan dirinya ini hanya bersandar pada hal yang terkait dengan nama Pak Jokowi. Ini yang kadang publik mengkait-kaitkan hal-hal yang terkait semuanya, termasuk urusan cawapres dan pencapresan ini Pak Prabowo betul-betul bersandar hanya dengan Pak Jokowi lah kelihatannya Pak Prabowo ini akan menang. Ada kesan begitu, tapi kalau saya melihat Pak Andre kan tidak demikian. Tapi dikesankan bahwa pencalonan Pak Prabowo saat ini, begitu juga urusan cawapresnya tidak lebih dari hal yang terkait dengan hubungan antara Pak Menhan dan Presiden, tapi ada kesan semuanya hanya diserahkan pada Pak Jokowi. Ini yang selalu disampaikan pada kawan-kawan Gerindra saat ini. Dan apakah itu strategi di dalam proses elektoral untuk menambah suara? Saya kira cerdas-cerdasnya Andre aja memanfaatkan masalah hubungan Pak Prabowo dan Pak Presiden ini. Saya kira itu. Oke, Mas Adi, dinilai PDI Perjuangan bahwa ada kesan yang dibentuk sebenarnya. Kalau dari kacamata Mas Adi sendiri seperti apa? Meminta saran Presiden Jokowi untuk bacawa pres Prabowo ini, apakah memang akan membentuk image tertentu? Ya pada prinsipnya siapapun yang ingin maju Pilpres di 2024 perlu berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi ini kan 5 kali ikut tanding tidak pernah kalah. 2 kali di Solo, kemudian Gubernur Jakarta dan Pilpres selama 2 kali berturut-turut. Dalam konteks itu tentu siapapun termasuk orang-orang di luar PDIP menjadi penting untuk berkonsultasi, mendapatkan saran dan meminta pendapat Pak Jokowi. Tapi bagi saya kenapa Prabowo dan Bang Andre itu meminta saran ke Jokowi, saya kira ini beyond suggestion. Ini bukan hanya soal bagaimana memberikan petuah dan nasihat ya, tapi tentu yang diharapkan itu adalah dukungan politik. Apapun judulnya, di tengah tingkat kepuasan publik yang cukup luar biasa, dukungan Jokowi kepada siapapun itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan tingkat elektabilitas capres ya. Di survei-survei misalnya kenapa Prabowo Subianto itu muncul relatif misalnya elektabilitasnya belakangan naik,
karena salah satu faktornya adalah teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi Mbak Cynthia, Bang Andre, dan Bang Arya, satu hal siapapun nanti yang ingin bertanding di 2024 harus hati-hati, harus berani menjadi dirinya. Prabowo harus bisa menjadi dirinya, Ganjar Pranowo harus menjadi dirinya, tanpa harus selalu mengaitkan dirinya kepada tuah dan fatsun politik Jokowi. Agak bahaya sebenarnya kalau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu turun di bawah 80, di bawah 70, tentu kedekatan dengan Jokowi itu akan beresiko secara signifikan. Oleh karena itu, siapapun yang mau maju, Jokowi memang penting ketuanya, saran Jokowi menjadi penting termasuk dukungannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pesona seorang capres itu tetaplah yang utama menjadi jualan politik. Maaf saya potong, Mas Adi, kalau Anda sendiri melihatnya saat ini bagaimana yang dibentuk oleh Prabowo sendiri? Apakah sudah menjadi dirinya sendiri seperti yang Anda harapkan? Belum kelihatan maksimal. Dalam banyak hal Prabowo masih ingin teridentifikasi sebagai orang yang cukup dekat dan lekat dengan Pak Jokowi ya. Itu dilihat dari atribusi-atribusi yang muncul di billboard-billboard di berbagai tempat, itu ada foto-foto Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto maju bersama tulisannya. Itu kan menunjukkan betapa Prabowo itu satu ingin menyampaikan pesan kepada publik sebagai orang yang paling dekat dengan Jokowi saat ini, dan tentu secara perlahan berharap pemilih-pemilih Jokowi akan hijrah dan mendukung Prabowo Subianto. Kan itu sebenarnya pesan politiknya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan di Pilpres itu yang dilihat adalah capresnya, bukan endorsement, bukan petuah dan dukungan politik dari orang-orang di luar itu semua, termasuk dukungan presiden. Baik, Bang Andre gimana? Apakah ini apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini bisa menurut Bang Andre seperti apa? Setuju dengan pernyataan Mas Adi? Kan disebutkan oleh Adi tadi tidak ada masalah, tidak ada yang salah dari kalau Pak Prabowo nanti berkonsultasi dengan Pak Jokowi mengenai cawapres, kan tidak ada masalah. Dan kita harus akui bagaimanapun juga elektabilitas Pak Prabowo saat ini nomor 1, bahkan di survei SMRC yang tidak dirilis di 16-20 Juni, surveinya Mas Bimo itu. Nah, Pak Prabowo sudah unggul di atas Mas Ganjar, alhamdulillah 4,3%. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling pas dan paling tepat untuk menggantikan Pak Jokowi. Dan saya rasa efek positif ini juga terimbas dari tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada publik terhadap Pak Jokowi. Ya, kita harus artinya Anda mengakui kalau ini merupakan bagian dari strategi? Jadi gini, Cynthia, bukan soal strategi, ini soal komitmen. Pak Prabowo sudah tegas, terang-benderang sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Itu bukan strategi, tapi itu sikap resmi. Ya. Lalu kedua, dengan sikap resmi itu, lalu publik memberikan respon positif, ya kita syukuri, alhamdulillah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa keputusan Presiden dan Wapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah clear, bahwa akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin secara bersama-sama. Itu isi piagam kerjasamanya. Tapi kita kan tahu, kita paham, tadi Adi sudah menyampaikan bahwa Pak Jokowi sudah menang 5 kali, punya pengalaman, lalu apalagi kasih pemerintah ini begitu baik, tingkat kepuasan masyarakat begitu. Jadi menegaskan bahwa ini hanya merupakan bentuk komitmen, seperti itu ya, Bang Andre ya? Bagian dari partai pemerintah, ya tidak ada salahnya kita berdiskusi dengan Presiden. Oke. Baik, saya sudah menangkap Bang Andre. Kami komitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi di 2024-2029. Oke, saya akan ke Pak Arya terakhir. Ditegaskan bahwa ini hanya sekedar komitmen, tapi tidak dipungkiri ketika terbentuk image kedekatan Prabowo dan juga Jokowi, ini juga mempengaruhi dan juga memberikan dampak signifikan. Bagaimana PDI merespon hal ini? Terganggu tidak? Ya, ini kan pemerintahan PDI, mandat rakyat yang diberikan kepada PDI ini menang pileg dan menang capresnya. Kita menjaga penuh, tidak hanya memenangkan, tapi juga menjaga sampai pemerintahan ini selesai dengan kepuasan publik di atas 82%. Jadi kita melihat bahwa di dalamnya ada Pak Prabowo, monggo, tapi bahwa intinya pemerintahan Pak Jokowi ini adalah pemerintahan yang betul-betul disiapkan di dalam visi, misi, program, kebijakan, kegiatan oleh PDI Perjuangan, dan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah sustain maju lebih baik di dalam
hal-hal yang menyangkut 10 tahun terakhir ini. Jadi rakyat akan melihat bagaimana tidak hanya masalah pengaruh Pak Jokowi saja, memang Pak Jokowi bagian daripada PDI Perjuangan di dalam mengusung berbagai hal yang menyangkut ideologi yang lebih teknokratik, juga menyangkut bagaimana ideologi itu diterjemahkan di dalam keharmonisan, kegotong royong, persatuan. Jadi saya melihat tidak ada sesuatu yang terganggu oleh PDI Perjuangan. Monggo-monggo saja untuk bagaimana lebih melekatkan Pak Prabowo dengan PDI dengan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan yang diberikan mandat rakyat pada tanggal 19 April 2019 ya. Dan artinya PDIP tidak masalah dengan hal ini dan juga tidak merasa terganggu. Seperti itu ya Pak Arya? Kita tidak bisa berkomentar kan untuk wilayah dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra, saya kira. Baik, terima kasih. Kalau kita bisa melihat kedekatan, komitmen, persahabatan ataupun besti tadi yang disebut oleh Bang Andre, ini merupakan bagian dari dinamika politik dan juga menuju pemilu 2024. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Arya Bima dan Saya juga bukan DPP. Dan juga Bang Andre Rosiade, juru bicara pemenangan Prabowo dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Hadi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, informasi